Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sutrisno. Kita akan belajar komunikasi data dan jaringan komputer. Jadi, di sini saya sudah nge-share ya materi terkait dengan jaringan komputer. Jadi, ada di website saya, sutrisnogaleri.com. Eh, nah, materinya dari awal terkait dengan pengenalan dari jaringan komputer sendiri, kemudian saat kita dapat project untuk pemasangan jaringan di sekolah atau warnet. Nah, yang pertama terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer. Jadi, sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer, dua atau lebih perangkat ya, agar dapat berkomunikasi dan berbagi sumber daya seperti data, printer, dan koneksi internet. Agar jaringan dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan berbagai perangkat jaringan komputer yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Nah, yang pertama kita akan komputer klien sama server. Jadi di klien itu adalah komputer pengguna yang menerima layanan dari server, seperti mengakses file, aplikasi, atau internet. Kemudian server. Nah, server itu apa? Server itu adalah komputer pusat yang menyediakan layanan, menyimpan data, dan mengatur akses klien di dalam jaringan. Jadi fungsi utama dari server ada mengolah dan menyimpan data, menjalankan aplikasi jaringan, mengelola akses pengguna. Jadi nanti server itu ada beberapa macam, ada web server, database server, DHCP server, mail server, FTP server, dan lain-lain. Nah, jadi di sini ada server, kemudian klien akan request dan direspon oleh server. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya terkait dengan Network Interface Card atau sering disebut dengan LAN card. Ya. NIC atau LAN card atau kartu jaringan adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Jadi komputer NIC itu biasanya dipakai untuk PC ya, PC nanti ditaruh di motherboard seperti itu. Jadi di NIC ada LAN card, ada LAN card untuk Ethernet atau untuk kabel. Kemudian ada wireless NIC atau WiFi adapter tanpa kabel berarti ya. Nah, fungsinya mengirim dan menerima data, mengubah data menjadi sinyal jaringan. Nah, ini bentuk NIC atau LAN card yang untuk kabel. Nah, kemudian ada perangkat namanya hub. Apa sih yang dimaksud hub? Hub adalah perangkat jaringan sederhana yang menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Karakteristiknya mengirim data ke semua port, kemudian tidak memiliki sistem penyaringan data. Kekurangannya adalah boros bandwidth, kurang aman. Kenapa kurang aman? Karena dia tidak memiliki sistem penyaringan data. Jadi data itu nanti rawan terjadi bottleneck. Bottleneck itu apa? Jadi datanya berseliweran, tidak ada yang mengatur sampai nanti bertabrakan atau collision namanya, sampai bottleneck. Nah, ini hub. Kemudian di atasnya hub itu ada, kalau hub ini sendiri, ini masuknya ke OSI layer 1, physical masih. NIC juga masih masuknya di OSI layer, di layer 1, masih di physical layer. Nah, ada lagi hub, hub. Switch maksudnya. Switch adalah perangkat yang lebih cerdas dibandingkan hub. Jadi kalau switch itu masuknya ke data link layer atau layer 2. Fungsinya adalah menghubungkan ke banyak perangkat, mengirim data hanya ke tujuan yang tepat, mengurangi collision. Kemudian keunggulannya lebih cepat, lebih efisien, lebih aman. Jadi harganya juga lebih mahal dibandingkan hub. Eh, dan switch nanti ada switch yang manageable gitu ya. Manageable nanti kalau teman-teman belajar Cisco, ada Cisco pakai tracer nanti bisa ngatur VLAN namanya, VLAN, virtual LAN.
Oke, kemudian di layer 3 ada router namanya. Router berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih. Misalnya jaringan lokal dengan internet. Fungsi utamanya adalah mengatur lalu lintas data antar jaringan, menentukan jalur terbaik pengiriman data, memberikan IP address, baik secara statik maupun secara dinamik. Dinamik berarti DHCP ya. Contoh penggunaan router WiFi di rumah, router mikrotik di warnet atau kantor, dan lain-lain. Router ada banyak untuk mereknya ya. Ada mikrotik, ada Cisco, ada Juniper, ada Tricom, dan lain-lain. Ada banyak lah router. Tapi biasanya kalau di kantor-kantor biasanya pakai mikrotik atau pakai Cisco atau TP-Link gitu ya. Oke, modem. Modem kepanjangannya adalah modulator demodulator. Ya, mengubah sinyal digital menjadi analog dan sebaliknya. Fungsinya menghubungkan jaringan ke ISP, mengakses internet. Ada modem DSL, modem kabel, modem fiber optik. Kemudian access point atau eh, pemancar, sering sebutnya pemancar ya. Access point atau AP adalah perangkat yang menyediakan jaringan akses jaringan dari kabel atau Wi-Fi. Fungsinya adalah memperluas jaringan jangkauan Wi-Fi. Jadi dipancarkan, yang memancarkan itu access point. Contohnya di, nah ini kayak gini. Nanti access point itu ada berdasarkan sistem pemancarannya itu ada apa namanya berdasarkan antenanya gitu ya. Ada nanti omni. Omni itu berarti dia 360 derajat. Kemudian ada sektoral, kemudian ada point to point dan lain-lain. Ada repeater sekarang. Repeater berfungsi memperkuat dan memperpanjang sinyal jangkauan internet. Kemudian fungsinya mengatasi sinyal lemah, memperkuat area jaringan. Nah, ini biasanya saya pernah sharing juga di TikTok atau di YouTube saya terkait perangkat ini. Dan ini sangat membantu ya. Sangat membantu kalau misalnya kita ada di rumah satu misalnya, terus kemudian di ruangan yang satunya itu nggak terhubung sama jaringan gitu, kurang kuat kalau di HP atau di eh, laptop kita, itu kita bisa beli perangkat beginian. Itu di TikTok saya ada itu. Sekitar 100 ribuan sepertinya. Oke. Bridge digunakan untuk menghubungkan dua segmen jaringan yang sejenis. Membagi jaringan besar menjadi lebih kecil, mengurangi lalu lintas data yang padat. Ada lagi gateway. Gateway itu adalah penghubung antara dua jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Fungsinya menerjemahkan protokol, menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar. Jadi ini gateway, gateway-nya eh, gateway-nya biasanya router ya. Ini switch salah ini. Gateway-nya router biasanya. Jadi di sini ada mungkin di ya untuk gateway sendiri biasanya misalnya di sini ada internet, kemudian nanti di sini ada perangkat router. Nah, perangkat router baru di sini ada switch. Nah, kemudian ini klien-klien. Nah, ini di sinilah routernya, inilah gateway-nya. Jadi menghubungkan antara jaringan satu dengan jaringan lain. R1 ini sebagai gateway. Oke, lanjut firewall sekarang. Firewall adalah sistem keamanan jaringan. Dia mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar, mencegah akses tidak sah, melindungi jaringan dari serangan. Ini firewall. Jadi ada apa namanya eh, pengaman lah, security-nya itu firewall. Nah, nanti firewall kalau di perusahaan-perusahaan besar biasanya pakai perangkat-perangkat firewall yang lumayan mahal. Nah, perangkat firewall. Sini ada Fortinet, Palo Alto, Cisco, Checkpoint, ada juga Juniper dan lain-lain. Biasanya lumayan harganya, harga perangkat firewall. Nah, ini FortiGate misalnya.
Nah, ini termasuk murah ya. Nah, ini kalau firewall seperti ini biasanya sudah ratusan juta gitu ya. Oke, ini untuk pengetahuan aja. Oke, lanjut kita di kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi sebagai media transmisi data. Ada UTP, ada STP, ada fiber optik sama koaksial. Kemudian RJ45 untuk menghubungkan kabel di perangkat jaringan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini konektor RJ45. Kalau yang kecil untuk pesawat telepon biasanya RJ11 namanya. Oke, itu untuk perangkat-perangkat jaringan. Jadi biar teman-teman paham eh, perangkat-perangkat yang dipakai di dalam jaringan komputer. Nah, kita lanjut ke case tadi perancangan jaringan komputer di sekolah misalnya. Jadi, eh, saya buat pendahuluannya seperti ini. Perkembangan teknologi informasi menuntut sekolah untuk memiliki jaringan komputer yang baik dan terencana. Jadi, kalau misalnya sekolah teman-teman butuh eh, apa namanya jaringan dan kesulitan, bisa hubungi kami juga, siap bantulah ya untuk internetnya maupun untuk membantu setting dan lain-lain. Nah, tujuan perancangan, nah misalnya tujuan utamanya perancangan komputer di sekolah itu biasanya untuk menyediakan komputer di ruang kelas, lab, dan juga kantor, menyediakan akses internet yang stabil untuk guru dan siswa, mendukung sistem pembelajaran digital dan administrasi sekolah, memudahkan pengelolaan data dan komunikasi internal, meningkatkan efisiensi dan kualitas proses belajar mengajar. Jadi, yang pertama biasanya kebutuhan internet service provider. Jadi teman-teman yang butuh koneksi internet service provider, silakan info ke kami aja. Sekolah membutuhkan minimal satu ISP. Nah, kecepatan internet stabil biasanya minimal 50 Mbps, 100 Mbps, bahkan ada juga sekolah yang sudah ratusan bahkan 1 giga gitu ya, 1 Gbps. Nah, ISP ini akan terhubung melalui router utama yang menjadi pintu gerbang masuk internet ke jaringan sekolah. Jadi perangkat yang dibutuhkan adalah router. Kemudian router ini fungsinya untuk menghubungkan jaringan lokal dengan ISP, mengatur pembagian IP address, manajemen bandwidth, serta keamanan dasar jaringan. Kemudian ada switch. Switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan komputer. Kemudian access point, kabel jaringan, konektor, server opsional ya, server ini ya. Server misalnya butuh server untuk data data web server misalnya. Nah, ini bisa disiapkan servernya. Nah, untuk sebaiknya pakai rak server supaya rapi tempatnya. Nah, kemudian topologi yang digunakan biasanya star ya. Jadi ada ISP, router, switch. Nah, switch ini star dia. Dia langsung dihubungkan ke banyak perangkat. Nah, ini simulasi perhitungan biaya jaringan di sekolah. Misalnya butuh 20 sampai 30 titik, router 1 unit, misalnya eh, router buat mikrotik misalnya 1,5 juta, misalnya suite-nya 24 port sekitar 2 juta misalnya, access point 3 unit, eh, misalnya satu access point 3 juta, kabel UTP. Nah, kabel UTP sebaiknya pilih yang bagus ya. Oke. Nah, kemudian RJ45 dan lain-lain, rak server, kemudian server ini opsional. Oke. Total estimasi misalnya segini. Ya, jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan sekolah atau perusahaan. Kemudian biaya instalasi misalnya nih penarikan kabel misalnya 1,5 juta misalnya. Pemasangan AC point 900.000, konfigurasi jaringan 1 juta misalnya begitu. Total biaya instalasi 3 juta sampai 10 juta misalnya. Termasuk maintenance misalnya 3 bulan nanti masih masuk ke garansi untuk pemasangan misalnya. Nah, biaya langganan ISP eh, misalnya 500.000 sampai 1 juta. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya sekolahnya besar lebih besar lagi gitu. Biaya pemasangan ya tergantung dari ISP-nya. Nanti ada yang free, kalau misalnya dedicated biasanya ada biaya pemasangan sekitar 3 jutaan.
tahap pemasangan jaringan sekolah, survei lokasi, dan lain-lain. Kemudian itu. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya share terkait dengan perangkat-perangkat di jaringan komputer juga dan juga terkait dengan apa namanya pemasangan jaringan di sekolah. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.